Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Melki MB Tamunan dengan NIM 20138, jurusan D3 Keuangan, Fakultas Vokasi, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi bisnis kanvas model, yaitu dengan mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Yasmin Kayunisa Mutan, SP MBA. Terima kasih, selamat menonton. Dalam bisnis kanvas model ini, saya mengambil Bunken Pak Dedi. Bunken Pak Dedi berada tempat di Jalan Gajah Mada, di depan lapangan Gajah Mada. Bunken Pak Dedi ini bergerak di UMKM dalam bidang kuliner, yaitu menjual bunken. Bisa kita ketahui, bunken semuanya banyak yang menyukai dari semua kalangan umur. Makanya saya mengambil ini karena potensi ini cukup besar yang untuk datang membeli jajanan makanan ini. Terima kasih. Sebelum ke 9 komponen BCM, terlebih dahulu saya menjelaskan BCM itu apa. Apa itu BCM? BCM adalah bisnis kanvas model atau yang disebut suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis atau bisnis plan yang secara simpel untuk menjelaskan dan memvisualisasikan dengan singkat dan padat agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk bisnis yang dijanjikan atau sedang berjalan. Yang kedua adalah tujuan bisnis kanvas model. Yang pertama adalah agar sebuah model bisnis dapat dimengerti dan juga dipahami dengan mudah serta mampu merespon kepada perubahan. Yang kedua, untuk melakukan riset pasar agar bisnis bisa berjalan lebih baik dan cepat dan mudah. Yang ketiga, untuk menyikapi perubahan yang sangat cepat di dunia bisnis. Di dalam dunia bisnis sangat terjadi perubahan. Kita harus selalu siap menghadapi perubahan tersebut. Itulah tujuannya bisnis kanvas model tersebut. Terima kasih. Bisnis kanvas model itu ada 9 komponen, yaitu Key Partners. Key Partners itu adalah mitra utama. Yang kedua, Key Activities. Key Activities itu adalah aktivitas utama. Yang ketiga, Value Proposition. Value Proposition itu adalah proposisi nilai. Yang keempat, itu ada Customer Relationship atau yang disebut kemitraan pelanggan. Yang kelima ada Customer Segment. Customer Segment itu segmen pelanggan yang dituju. Yang keenam, ada Cost Structure. Cost Structure itu adalah struktur biaya bisnis tersebut. Yang selanjutnya, Key Resource. Key Resource itu adalah sumber daya utama pada bisnis atau perusahaan. Selanjutnya, Revenue Streams. Revenue Streams itu adalah arus pendapatan sebuah perusahaan atau bisnis tersebut. Yang selanjutnya ada Channel. Channel itu saluran. Atau bisa disebut channel di sini media promosi, atau di mana mereka jualan mereka, perusahaan mereka, bisnis mereka ini bisa tahu ke orang banyak media promosinya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis kanvas model tersebut. Key partners yang pertama adalah supplier bahan-bahan bunken. Yang kedua, toko sembako dari pasar. Yang ketiga, supplier mereka ini sausnya tersendiri atau buat sendiri. Yang empat, supplier kemasan atau packaging. Yang kedua, Key Activities. Key Activities ini adalah satu, membeli bahan premium dan memuaskan pelanggan. Yang kedua, mempertahankan kualitas dan cita rasa dengan saus buatan sendiri. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang prima dan ramah. Value Propositions. Yang pertama ada menyajikan burger spesial dengan yang hanya terjangkau di kantong. Yang kedua, burger yang memiliki tekstur yang lembut dan memiliki kondisi yang fresh. Customer Relationship. 1. Bersikap ramah, sopan,
dan aktif. Yang kedua, kebersihan bunken tersebut yang dapat dijamin. Yang ketiga, tangkap dan gesit dalam merespon customer atau pelanggan. Customer segment. Di sini customer segment bunken Bang Dedi dari pelajar SMP SMA, mahasiswa-mahasiswi, masyarakat umum, dosen, wirausaha, kalangan pekerja, semua. Konstruktor, yaitu pembelian bahan baku. Yang kedua, biaya air, gas, atau bisa disebut biaya operasional. Yang ketiga, biaya persiapan dan kebersihan. Key resource. Key resource yaitu satu, lokasi toko yang strategis dan mudah dijangkau. Yang kedua, supplier bahan baku berkualitas dan terpercaya. Di sini mereka mengambil bahan baku yang berkualitas dan terpercaya. Mereka ada membuat bahan sendiri sehingga dijamin fresh. Dan tokonya pun sangat strategis di depan lapangan Gajah Mada. Jadi banyak yang tahu tempatnya. Yang ketiga, pekerja yang gesit dan lincah. Apabila ada yang membeli atau semacamnya, pekerjaannya sendiri hanya satu. Dan walaupun satu, mereka gesit dan lincah. Revenue stream mereka mengalami dari modal pribadi. Yang kedua, penjualan produk. Yang terakhir itu channel. Channel itu adalah promosi. Promosi yang pertama itu word of mouth. Word of mouth bisa disebut dengan, atau contoh misalnya bunken di sana bagus, fresh, menarik, sehingga menarik perhatian yang lain untuk membeli bunken di tempat tersebut. Yang kedua, bunken Bang Dedi ini sudah 26 tahun. Jadi orang lama yang sudah mengenal bunken Bang Dedi sudah klop dengan bunken tersebut dan juga tidak mau pindah ke tempat lain. Dan orang lama ini juga membilang kepada teman-teman dan yang lain, di sana ada bunken yang fresh. Jadi yang channel promosinya di sini mengandalkan orang yang sudah lama dan word of mouth. Terima kasih. Selanjutnya ada 4 komponen, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Saya akan menjelaskan produk. Bunken Bang Dedi ini menyajikan produk-produk bunken, pisang bakar, dan juga roti Bandung yang menggunakan fitur konsep bahan yang menarik dan fresh, dan juga packaging yang ramah dan menarik dan mudah untuk dikemas. Yang kedua, harga. Harga dari bunken tersebut ramah dan mudah terjangkau di kantong, mulai dari harga 10.000 hingga 15.000. Tapi kalau ada komponen yang lain bertambah, jadi harganya bisa di kisaran 10.000 sampai 25.000. Termasuk bunken yang sangat murah di depan pinggir jalan dengan lokasi yang strategis dengan harga 10 sampai 20.000. Promosi. Bunken Bang Dedi ini melakukan promosi dengan word to mouth. Yang kedua, lebih memfokuskan orang lama yang sudah menganggap bunken ini enak dari dulu. Jadi yang kenal duluan, jadi orang lama tapi yang sejak awal merintis sudah tersebut. Dan juga mulut ke mulut, dan juga dari teman ke teman atau kerabat masyarakat umum yang berlintas di jalan Gajah Mada tersebut. Yang keempat, ada tempat. Sejak awal dirintis dari tahun 1996, bunken Bang Dedi ini jualan di depan lapangan Gajah Mada sejak tahun 96 hingga sekarang, hingga sudah mencapai 26 tahun.
Dan juga Bundkan Mang Dedi ini tidak menaikkan harga, tetap di harga 10.000 sampai 25.000. Meskipun ada goncangan-goncangan atau rintangan-rintangan, abang ini tetap jualan di harga 10 sampai 25.000 dan tidak berpindah-pindah tempat, hanya bertempat di Jalan Gajah Mada, di depan lapangan Gajah Mada sejak awal merintis usaha tersebut. Demikian hasil bisnis kanvas model Bundkan Mang Dedi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.